Para sahabat sehat, 1 Desember diperingati setiap tahunnya sebagai Hari AIDS Sedunia. Tahun ini jadi 1 Desember 2025 mengambil tema, jadi tema daripada Hari AIDS ini adalah Overcoming Disruption, artinya tentunya atasi gangguannya ya. Kemudian Transforming the AIDS Response. Jadi ubah respon terhadap AIDS. Tentunya di sini erat kaitannya supaya kita mudah mengingat mengenai tujuan daripada tema ini sesuai dengan singkatannya. Singkatan daripada HIV AIDS ya. Satu persatu. Hanya yaitu apa? Hindari. I-nya infeksi, V-nya virus. Jadi hindari infeksi virus artinya cegah supaya tidak sampai terkena infeksi virus itu ya, virus HIV itu. Kemudian AIDS-nya A ya, AIDS singkatannya, A-nya apa? Akhiri, I-nya apa? Isolasi atau mengisolir, mengucilkan begitu. Jadi akhiri isolasi, D-nya diskriminasi, kemudian S-nya stigma. Jadi sesuai dengan temanya di mana kita harus menghindari atau atasi gangguan artinya hindari infeksi virusnya ya HIV. Kemudian transforming the AIDS response tentunya ubah respon terhadap AIDS itu artinya kita harus mengakhiri rasa apa? Tidak suka, mengisolasi, mengucilkan, membuat stigma negatif, diskriminasi itu semua harus dihentikan. Tujuannya tentunya agar apa? Lebih berhasil ya di dalam penata laksanaannya ya. Mungkin sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang mengenai peringatan Hari AIDS Sedunia ini, sedikit saja saya singgung biar kita paham apa sih sebenarnya kok orang begitu takut begitu terhadap HIV, terhadap AIDS itu. HIV itu kan singkatan daripada apa? Human apa? Immunodeficiency virus ya. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita akan dihancurkan, sistem imun atau kekebalan tubuh kita akan diserang. Nah, karena kalau kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh kita itu dihancurkan, maka mudah terkena infeksi-infeksi yang lain kan ya. Jadi asal muasalnya terkena infeksi virus HIV ini bisa menjadi infeksi yang lain. Misalkan contoh, jadi gampang kena penyakit TBC, misalkan begitu ya. Sering apa? Diare kronis karena infeksi pada saluran pencernaan ya. Bahkan bisa menyebabkan keganasan atau kanker gitu ya. Karena apa yang diserang sistem imunnya. Nah ya, kita udah tahu HIV itu tadi singkatan kan Human Immunodeficiency Virus. Nah, kalau dia berkembang terus tidak diobati pada stadium akhir atau pada tahap akhirnya menjadi yang disebut apa? AIDS, singkatan yaitu tadi tetap ya, acquired berarti yang didapat, immunodeficiency ya, sindrom. Jadi sekali lagi tidak benar yang mengasumsikan bahwa kalau HIV selalu akan menjadi AIDS. Tapi sebaliknya kalau sudah AIDS itu pasti HIV-nya positif. Paham ya para sahabat sehat ya? Jadi sekali lagi, kalaupun sudah terdeteksi HIV positif, kalau nurut dengan nasihat dokter diobati dengan antiretroviral. Jadi ARV, obat untuk pasien-pasien HIV itu harus dipatuhi, diminum ya. Walaupun minum obat seumur hidup nggak masalah, kalau sesuai dengan dosis dan patuh nasihat dokter, akan bagus kualitas hidupnya. Walaupun dia penderita HIV, dia tetap bisa berkarya, tetap bisa bekerja seperti kita. Nah, ini para sahabat sehat. Mungkin jadi, waduh dokter gimana? Kalau pasien HIV bekerja campur dengan kita kan kita semua ketularan. Tidak benar. Perlunya nih makanya peringatan Hari AIDS Sedunia ini, saya pun sebagai tenaga medis, saya sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan, mengingatkan kepada seluruh sahabat sehat, tidak usah terlalu takut. Kita ketemu pasien HIV,
sekalipun dia sudah jadi AIDS sekalipun, kita bersalaman katakanlah, kita berpelukan sekalipun itu tidak bisa menular, ya. Karena menularnya itu melalui apa? Melalui cairan tubuh. Mohon maaf, cairan tubuh itu apa saja contoh nih? Air liur, ya. Kalau berciuman, ada transfer air liur, itu mungkin bisa ketularan. Atau mohon maaf, berhubungan suami istri, kan melalui cairan sperma begitu, melalui lendir vagina, itu bisa memang menular melalui cairan tubuh. Atau melalui darah. Nah, makanya mohon maaf, pengguna apa? Katakanlah suntikan, katakanlah ini, atau mungkin melalui transfusi darah. Makanya PMI ketat ya, melakukan screening. Jadi yakin kalau Anda memerlukan donor darah, Anda memberikan darah Anda ataupun Anda menerima donor tuh pasti sudah di screening. Jadi jangan takut, waduh dokter gimana saya nggak mau deh donor atau sebaliknya saya walaupun HB saya rendah saya nggak mau ditransfusi. Nggak boleh seperti itu, semuanya udah melalui proses screening. Jadi sekali lagi penularannya itu melalui cairan tubuh ya, sudah saya jelaskan kan? Jadi hubungan badan, hubungan suami istri, kemudian melalui air susu ibu. Nah, itu bisa. Makanya bagi ibu yang menderita HIV positif, biasanya dokter, saya sebagai dokter kandungan melakukan tindakan operasi sesar untuk melahirkannya supaya si bayi tidak melalui cairan vagina ya, supaya ketubannya kalau pecah melalui cairan, melalui jalan lahir yang biasa, risiko ketularan. Makanya melalui operasi sesar di saat ketubannya masih utuh. Kemudian setelah bayinya lahir, tidak boleh menyusui memang, mohon maaf, karena HIV bisa ditularkan melalui ASI ya, para sahabat sehat. Kemudian tadi sudah saya jelaskan air liur maupun darah. Jadi sekali lagi kalau kita berjabat tangan, kita berpelukan, kita duduk jejer ya, duduk berdampingan seperti itu tidak akan menular kalau tidak melalui cairan tubuh ya. Itu supaya kita tidak ketakutan. Atau mungkin makanan, katakan, aduh dokter piringnya bekasnya orangnya HIV harus direbus begitu tidak ya. Jadi sekali lagi kan piring bekasnya orang pun kan kita cuci pakai sabun, ya toh. Kita makan di restoran, di warung, kan mohon maaf kita juga nggak tahu kan itu piring bekas dipakai siapa, tapi kan sudah dicuci ya, sudah disterilkan lah istilahnya begitu. Jadi tidak semudah itu menular kepada kita ya. Inilah perlunya itu tadi ya, transforming the AIDS response. Bagaimana kita mengubah respon kita terhadap pasien-pasien HIV AIDS. Tadi singkatannya di depan sudah saya jelaskan, HIV kan hindari infeksi virus. AIDS-nya berarti apa? Akhiri ya isolasi, diskriminasi dan stigma. Jadi kita nggak boleh menjudge, menghakimi, aduh jangan dekat-dekat itu. Yang paling fatal, mohon maaf ini, kisah nyata. Di desa tempat saya praktek, ada yang meninggal karena AIDS saja. Tidak ada loh tetangganya yang mau melayat. Sedih kan? Padahal loh, tidak, kita ikut main nggak apa-apa, nggak akan ketularan gitu loh ya. Nah, ini perlu saya luruskan, makanya melalui Hari AIDS sedunia ini, ayo kita sama-sama berjuang untuk hindari infeksi virus pasti. Dengan cara bagaimana dokter bisa menghindari? Yang jelas kan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tidak hanya pola diet, pola istirahat, pola pikir, iya. Termasuk pola hubungan suami istri, kehidupan seksual kita. Kalau namanya suami istri ya satu partner, ya. Jadi tidak boleh bergonta-ganti partner. Itu salah satu cara pencegahan yang paling efektif. Kemudian yang kedua apa? Imun. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita karena sekali lagi HIV ini kan menyerang kepada kekebalan, kepada sistem imunitas kita. Kalau kita bisa meningkatkan imun dengan cara apa? Iman, imun, ya toh? Artinya apa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan kita meyakini bahwa hidup kita ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik, kita selalu bersyukur ya. Dengan pokoknya aura positif, hormon bahagia muncul, itu imun kita bisa meningkat. Itu pun bisa mencegah terjadinya penularan HIV itu ya. Jadi sekali lagi, nah ini para sahabat sehat umum ingat. Kalau sudah terdeteksi HIV, tadi saya katakan kan, kalau minum ARV, jangan mikir, aduh dokter harus minum obat seumur hidup, biarin. Yang penting kan dengan begitu kualitas hidupnya jadi bagus ya, tidak sampai menjadi yang disebut AIDS. Jadi sekali lagi, HIV tidak harus selalu 10 tahun kemudian jadi AIDS, tidak.
Kalau dengan ARV ya, antiretroviral, obatnya itu diminum rutin, kualitas hidup bagus, tidak terjadi komplikasi, tidak ada infeksi yang lain-lain. Sehingga ini tadi ya, jadi sekali lagi kalau ada yang tanya, dokter bisa sembuh nggak sih orang HIV? Kalau sembuh total saya katakan tidak ya memang. Karena apa? Virusnya itu kalau sudah masuk ke tubuh kita, itu dengan antiretrovirus yang bagus itu adalah dicegah supaya tidak apa? Tidak replikasi apa? Tidak berkembang biak virusnya. Biar dia tetap segitu aja gitu ya. Tapi tidak bisa hilang sama sekali, ya nggak apa-apa. Asal tidak menjadi komplikasi, tidak sampai terjadi AIDS itu tadi ya. Jadi sekali lagi, kalau sembuh total memang tidak, tapi dengan minum ARV yang bagus bisa meningkatkan kualitas hidup sehingga hidupnya normal sama seperti orang yang lain dan mencegah komplikasi-komplikasi yang ada. Oke, saya rasa itu ya para sahabat sehat. Sudah beberapa hal saya sampaikan. Sekali lagi selamat memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2025. Kita sebagai tenaga kesehatan maupun kita yang non-medis setelah mendapat paparan edukasi ini, kita tidak perlu terlalu takut, tapi sekali lagi tetap kampanyenya adalah hindari infeksi virus, itu yang paling penting. Tapi setelah positif pun kita bisa akhiri isolasi, diskriminasi, dan stigma. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Silakan Anda like, komen, dan juga share kepada siapapun yang memerlukan edukasi ini.